Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait pernyataan dari Bapak Menteri Agama yang baru, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Yang beliau ini adalah Bapak Menteri yang baru dilantik kemarin. Dan beliau ini sangat berani sekali yaitu membuat peraturan baru khusus untuk para Habib-Habib Ba'alawi ini. Yang dimana mereka ini selalu mengaku-ngaku zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam ceramah-ceramahnya. Nah, teman-teman, jadi itu adalah pelarangan untuk para Habib-Habib Ba'alawi yang dilarang oleh Bapak Menteri Agama, yaitu selalu mereka ini mengajarkan yaitu rasisme. Nah, teman-teman, jadi larangan tersebut itu dikeluarkan oleh Bapak Menteri Agama yang baru. Terutama ini para Habib-Habib ya teman-teman ya. Karena kalau kita melihat ya di dalam ceramahnya itu, mereka ini selalu meninggikan yaitu dari datuk-datuknya, dari nasab-nasab mereka ini yang katanya yaitu datuk-datuknya adalah waliullah. Tentunya hal ini ya sangat meresahkan kaum muslimin dan akan menimbulkan yang namanya adalah rasisme. Dan ini sangat jelas bertentangan di negara kita tercinta ini, yaitu bertentangan dengan Pancasila, yaitu sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun teman-teman ya, apakah mungkin ya Habib-Habib ini akan mengikuti peraturan tersebut? Ya, karena mereka ini kan di dalam ceramahnya kan selalu sombong dengan nasab-nasab mereka ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, kita langsung saja yaitu mari kita simak videonya. Mari kita dukung peraturan Menteri Agama Republik Indonesia yang baru. Habaib dilarang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Harapan baru bagi warga NU. Ini khususnya bagi warga NU. Mengapa? Karena warga Muhammadiyah sejak zaman dahulu sudah tidak mengakui para habaib Ba'alawi sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Juga warga Persis tidak mengakui para habaib Ba'alawi sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Apalagi warga Wahabi. Orang-orang Wahabi sudah tidak mengakui para habaib Ba'alawi sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itulah ini adalah harapan baru bagi warga Nahdlatul Ulama kepada Menteri Agama RI yang baru, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, agar berani membuat peraturan baru khusus untuk para habaib Ba'alawi, yaitu dilarang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW di dalam ceramah pengajian umum maupun di dalam pengajian khusus, karena hal tersebut akan menumbuhkan kepercayaan terhadap ajaran rasisme di dalam NKRI. Hal ini bertentangan dengan Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, serta bertentangan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itulah mari kita dukung peraturan baru dari Menteri Agama Republik Indonesia yang baru. Ini perlu kita wacanakan dan kita suarakan terus-menerus agar tidak menumbuhkan kepercayaan ajaran rasisme. Jadi ajaran rasisme ini harus hilang di bumi negara kesatuan Republik Indonesia. Mengapa? Karena kalau mereka masih jualan sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, maka korbannya adalah orang-orang awam. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya tentang terkait masalah peraturan yang baru yang telah dikeluarkan oleh Bapak Kemenak, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, di mana beliau ini telah diangkat oleh Bapak Presiden Prabowo menjadi kementerian. Kalau hal semacam ini saya sangat setuju sekali ya teman-teman ya. Karena apa? Karena ini bisa mencerdaskan kaum muslimin, di mana para Habib-Habib Ba'alawi ini, mereka ini kalau berceramah itu selalu
sombong dengan nasab-nasab mereka. Ajaran Islam itu tidak boleh sombong, apalagi dengan ya kesombongan nasab-nasab mereka ini. Bahkan nasab mereka ini juga diperselihkan. Namun kalau mereka ini kalau berceramah sesuai dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau berceramah isinya hanya ya itu memamerkan, menyombongkan kemuliaan-kemuliaan nasab mereka, itu jelas-jelas keliru. Karena apa teman-teman ya? Nasab itu ya tidak bisa menolong ente itu bisa masuk surga ya. Nasab itu tidak bisa ente itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu orang paling bertakwa. Sedangkan mereka ini kalau berceramah itu sangat jauh sekali dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Mereka hanya membanggakan dari klan mereka. Apakah seperti ini ya yang dinamakan zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berceramah hanya nasab dan nasab dan nasab. Sedangkan mereka ini ya, apakah benar mereka ini orang soleh, benar-benar orang berilmu ya? Tapi kenyataannya ya teman-teman, ketika berceramah isinya hanya mencaci maki, isinya hanya marah-marah. Tidak lepas dari cacian-cacian seperti ya pemerintah juga dicaci maki, kaum muslimin yang lain berbeda paham juga dicaci maki. Nah, seperti itulah ya teman-teman ya aturan baru yang dimana Bapak Kementerian ini membuat aturan yaitu dilarang di para habib-habib alawi ketika berceramah dilarang mengaku sebagai zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak penting ya. Yang disampaikan itu Al-Quran dan Sunnah Nabi ya, bukan nasab ya, bukan pamer dengan di dalam tubuh kami ini mengalir darah suci, yaitu darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu apa itu ya? Kasihan kaum muslimin ini yang masih awam ya. Mereka ini memang sangat mencintai nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat cinta sekali kepada Rasulullah, tapi engkau jangan mengotori nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di mana mereka ini yang di mana cucu Nabi seperti Hasan dan Husain itu orang yang mulia. Mereka inilah orang yang mulia. Tapi kenapa mereka ini para oknum Habib nih selalu mengklaim dirinya ini ya jalur dari Hasan, jalur dari Husain ya. Rata-rata kalau Habib Alawi ini mereka ini jalurnya dari Husain ya. Ini sangat mengotori cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka ini ya nasabnya itu mentok kepada Ubaidillah. Pengakuan mereka ini sungguh tidak terbukti yaitu dalam kitab nasab. Lalu kemudian dalam sejarah, filolog, dan yaitu tes DNA ternyata bukan zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ya teman-teman ya, kalau warga Muhammadiyah, lalu kemudian Salafi yang dituduh sebagai Wahabi, mereka itu sudah sejak dulu kalau ada orang-orang yang mengaku zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu nggak percaya ya, karena kemuliaannya itu bukan nasab ya, tapi kemuliaan itu Allah menilai hambanya itu karena takwa. Kalau kita ingin mencintai ya, kalau ingin mencintai sesama kaum muslimin kita mencintai semua ya, kita tidak membeda-bedakan. Memang ya, kita ini wajib mencintai Ahlul Bait, tapi Ahlul Bait yang mana? Bukan yang KW ya, tapi yang asli, yang benar-benar asli, bukan KW. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan ya, bahwasanya Bapak Kementerian yang baru ini ya, kita harus mendukung tentang apa yang disampaikan aturan-aturan baru oleh Bapak Kementerian, yaitu Kementerian Agama, Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar ya. Saya setuju dengan hal ini ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai ada korban-korban baru tentang terkait masalah ngaku-ngaku nasab. Kasihan kaum muslimin ini bukan butuh nasab, tapi butuh ilmu, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.